Nah, ini selalu terjadi, dan terjadi lagi. Belum lama ini terjadi loh di daerah Jawa Timur ya kalau nggak salah. Yang lagi ceramah ya persekusi juga, diteriakin goblok gitu kemarin. Ini ada lagi nih, Said Sep Alwi. Lagi ceramah, diteriak-teriakin lagi oleh Muhyiddin. Mending kalau nyambung. Udah dia nggak nyambung, teriak-teriak, suruh tidak membahas nasab. Sedangkan Chef Ali sendiri, dia tidak membahas tentang kajian nasab. Dia lagi membahas soal akhlak, soal adab. Lah kok ada Muhyiddin yang teriak jangan membahas tentang nasab, sampai sama jamaahnya itu mau diusir. Dan sama Sayyid Alwi tidak diperbolehkan diusir, tapi suruh bawa ke panggung, suruh debat di panggung, ditantang untuk buka kitab-kitab nasabnya ke panggung. Dan pada akhirnya apa? Tidak berani. Jadi mereka itu setiap ada ulama-ulama Nusantara yang sedang ceramah di panggung di daerah manapun, selalu ada dari Muhyiddin yang memang sengaja untuk mengacau. Nah, ini mungkin memang sudah strategi dari mereka untuk mengkacaukan setiap pengajian-pengajian dari ulama-ulama Nusantara, atau bagaimana? Ya kalau memang ini strategi mereka bisa jadi masuk akal, karena apa? Sering kali di setiap kali ada ceramah-ceramah pengajian dari ulama-ulama Nusantara pasti ada Muhyiddin yang bikin ulah. Nah, ketika ditantang seperti ini, dia tidak bisa bicara apapun. Mereka hanya teriak-teriak, persekusi, intimidasi, main keroyok, ancam-ancaman. Itu ahlinya mereka. Nah, seperti apa yang terjadi pada Syahid Alwi? Ini dia videonya. Bismillah bin nasabi. Ilmu itu harus diperjuangkan, diluruh, dicari, dikasap. Bukan karena nasab. Jadi meskipun kami seorang sayyid, seorang syarif, tapi kalau nggak gelem ngaji, nggak sungguh-sungguh tolabul ilmi, nggak sungguh-sungguh belajar kepada ulama, maka pasti bodoh. Nggak ada Habib serot lahir langsung alim, nggak ada, bohong, bohong, bohong. Hatta Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kenapa? Jangan bicara nasab. Saya bicara apa ini? Tentang apa ini? Maaf ya. Saya tidak membahas tentang kajian nasab. Saya bernasab kepada Rasulullah. Punten. Ya. Betul tidak? Lanjut nggak? Saya membahas nasab apa membahas akhlak ini? Saya mendoktrin jenengan supaya takluk kepada saya, apa hormat kepada ulama penjenengan? Saya sedang bicara meskipun saya dzurriyyah Rasul, tapi kalau akhlak saya buruk, jangan diikuti. Paham? Ini yang sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Gak apa-apa, kalau mau jangan diusir. Kalau mau debat di sini, di panggung. Saya tantang debat di panggung sekarang, ayo. Ya. Kue pikir nyongwet siapa? Ayo, baca Qur'annya, tafsirnya bawa kemari. Hadisnya, kitab hadis, bawa kemari. Saya tidak akan membahas tentang pembandingan nasab, tidak. Paham? Tapi saya akan mengajarkan akhlak kepada kita, betul? Belum juga menjelaskan yang lebih lebar, sudah ngoceh. Gak usah diusir, gak apa-apa. Kalau perlu, bawa ke panggung sini. Akan saya ajak untuk dialog ilmiah. Kalau tidak bisa dialog ilmiah, tidak bisa baca tafsirnya, tidak bisa baca syarah haditsnya, berarti kamu sudah fanatik buta. Betul?
Saya ingin mengangkat derajat harkat para ulama, para kiai setempat. Betul. Panjenengan bisa ngaji Quran karena siapa? Karena saya apa? Karena kiai-kiai. Jenengan bisa sholat karena saya turunan Rasul. Apa? Karena kiai-kiai. Ayo jawab. Kalau kiai panjenengan gak ngajarin jenengan sholat, apa kalian bisa sholat? Bisa baca Quran? Ini penting sekali. Jangan fanatik nasab. Saya Duriyah Rasul. Saya Al-Hasanain. Bapak saya Al-Hasanain. Jalur dari Sunnah Hasan dan Sayyidina Husain. Muttasil sampai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuma saya nggak mau bacakan nasab di sini karena apa? Hanya karena mencari keuntungan supaya jenengan nurut kepada saya. Jangan ngaji ke saya karena nasab. Betul. Ngaji kepada saya kalau ajaran saya benar. Harus paham dulu. Belum apa-apa udah ngoceh. Gak karuan. Ya coba jenengan kalau mau ngomong apa di sini. Gak apa-apa, gak usah diusir ya. Kalau ada yang tidak setuju, gak apa-apa. Saya ajak dialog. Cuma jangan main tuduh-tuduh. Jangan asal tuduh. Ngomong tuh sesuai fakta. Begitu dong. Kenapa saya bilang muliakan ulama kiai-kiai panjenengan? Hadits Rasul SAW. Kata siapa? Kata siapa? Rasulullah. Kata baginda Rasul SAW. Laisa minna. Bukan kelompok kami. Oh, berarti nggak diaku jadi umat Nabi. Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan kelompok kami, kata Rasul. Bukan umatku. Orang yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Betul. Kemudian juga yang tidak wayarham saghirana. Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, yang lebih muda di antara kita. Wa ya'rif haqqa li'alimina. Dan bukan kelompok kita orang yang tidak mengerti haknya para muallim, orang-orang alim di antara kita. Orang yang tidak menghormati ulama, umat Nabi apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Nah, sekarang netizen bisa menilai sendiri. Yang sah, yang asli, yang keturunan Rasul, itu yang lagi ceramah di atas panggung. Yang Sayyid Alwi ini memang sah keturunan dari Rasul. Tapi kenapa si Muhyiddin ini teriak-teriak jangan bahas nasab tentang habaib. Benar, apa yang dikatakan oleh Sayyid Alwi ini benar. Berarti si Muhyiddin itu punya fanatik buta. Dia tidak tahu yang benar mana, yang salah mana, asal teriak-teriak. Apa memang strategi dari mereka memang seperti itu untuk mengkacaukan? Nah, setelah kacau nanti jamaahnya didoktrin lagi oleh para habaib dari Ba'alawi. Nah, kalau mungkin seperti itu tuh kayaknya sih masuk akal juga tuh. Tapi ya entahlah, kita nggak pernah tahu tujuan mereka sebenarnya apa. Tapi ya sedikit-sedikit kita lah para netizen yang sering mendengarkan, sering ikut ngaji ke ulama Nusantara, pasti kita semua bisa menyimpulkan tentang hal itu. Apa tujuan dari mereka, para muhibin yang keras-keras, kasar-kasar. Ya mungkin seperti itu dulu tanggapan saya tentang masalah ini. Saya nggak mau ngomong panjang lebar tentang persoalan ini. Dan untuk pendapat para netizen, silakan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.